Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa sehat. Kali ini saya, Hastuti, akan berbagi tutorial mengenai bagaimana caranya merekam vokal seperti di studio dengan Audacity. Apa saja yang harus dipersiapkan? Yang pertama, gawai atau HP atau mikrofon sebagai alat perekam audio. Kedua, rekaman audionya, filenya dalam bentuk MP3. Kemudian yang ketiga, aplikasi Audacity, aplikasi editing suara. Dan yang keempat, kesabaran. Kenapa harus ditambahkan ini? Karena kita harus belajar telaten ya. Nah, yang ini tips jika akan membuat audio akapela. Pastikan sahabat sudah memiliki audio guidance-nya juga sebagai panduan saat kapan memulai lagu dan ketukannya. Audio guidance ini juga dapat dengan iringan musik. Beberapa alat perekam suara yaitu sound device dan handy recorder. Kalau kita nggak punya sound device juga tidak apa-apa karena kita bisa pakai handy recorder seperti gawai yang kita miliki. Asalkan dipastikan gawainya memang memadai untuk record. Teknik merekam suara ada dua, yaitu dengan single system dan double system. Yang single system yaitu perekaman suara yang langsung tergabung menjadi satu video. Perekam audio dan video menggunakan satu alat yang sama dan file audio dan videonya juga sudah tergabung menjadi satu. Nah, yang kedua yaitu double system, yaitu perekaman suara yang terpisah dengan video. Perekaman audio dan perekaman video menggunakan dua alat yang terpisah atau file yang terpisah. Nah, file video dan audio ini harus dijadikan satu dahulu pada proses editing video. Tips and tricksnya untuk merekam audio. Yang pertama, cari ruangan yang bebas gangguan suara atau noise. Ruangan kedap suara tentunya lebih bagus. Yang kedua, hindari merekam dekat dengan keramaian. Yang ketiga, kata atau kalimat atau menyanyikan lagunya dinyanyikan dengan intonasi yang jelas. Yang keempat, jarak dengan mikrofon lebih kurang 5-10 cm. Dan yang kelima, gunakan mikrofon eksternal untuk kualitas suara yang lebih baik. Nah, sekarang kita langsung praktekkan ya. Baik sahabat, kita coba praktekkan sekarang ya. Nah, untuk Audacity ini kita tampilan layarnya seperti ini, Audacity. Pastikan di laptopnya sahabat sudah terinstall Audacity. Nah, kemudian kita lihat ke file yang akan kita pindahkan. Jadi saya akan pindahkan suara 1, file suara 1, file suara 2, file suara 3, dan file suara guidance. Kita pilih, kemudian drag and drop, tarik, lalu pindahkan ke Audacity-nya. Nah, ini sudah ada di layar aplikasinya, tapi ini kan nggak kelihatan semua ya. Jadi kita kecil-kecilkan dahulu suara 1 di track 1, and then suara 2 di track 2, lalu suara 3 di track 3, dan suara guidance di track 4. Kita kecil-kecilkan dulu, ditarik, dipilih yang paling bawah, kemudian ditarik ke atas. Ini kita tarik juga. Oke, jadi dalam satu layarnya terlihat seperti ini. Oke ya. Nah, sekarang kita coba untuk membunyikan dengan memplaynya. Nah, di sini ada beberapa tombol, ada menu play, stop gitu ya, sama ya dengan aplikasi lainnya. Terus di sini ada tanda plus, ada tanda minus. Ini untuk zoom in dan zoom out. Kita coba mendengarkan dahulu. Nah, ini kan enggak oke. Nah, ini kan berantakan ya susunannya, padahal harusnya rapi gitu. Nah, kita
di sini di track 4 ini ada suara guidance-nya. Kita coba matikan semua yang lain dengan memute-nya, tombol mute-nya diklik. Jadi nanti tidak berbunyi. Jadi kalau abu-abu berarti tidak berbunyi atau tidak bersuara, sedangkan yang biru ini itu yang berbunyi ya. Kita coba bunyikan yang track 4. Jika aku sudah besar nanti. Oke ya. Nah, sekarang kita akan samakan suara 1 yang di track 1 itu dengan suara guidance-nya. Nah, mute-nya kita klik. Nah, jadi kembali ke semula berwarna biru. Nah, gimana caranya? Ini sepertinya sih nggak sama, sepertinya ya. Kita coba play. Jika aku sudah besar Oke, nah di track 1 suara satunya ini mendahului dari suara guidance. Jadi harus kita mundurkan. Gimana caranya? Nah, di sini ada tanda time shift tool. Ini seperti tanda arah panah bolak-balik. Ini diklik, lalu kita arahkan ke track tertentu, ke track 1 ya. Ini kita mundurkan. Gitu. Nah, ini memang agak pakai rumus kira-kira gitu ya. Kira-kira sampai di sini gitu. Nah, tapi untuk lebih lihat jelas gelombangnya atau bentuk nadanya, jadi kita pakai tanda plusnya ini diklik, zoom in-nya diklik. Jadi kan ini menyerupai ya, sepertinya kan menyerupai yang bawah ini nih. Yang ini. Oke, kita coba ya. Kita coba play. Aku sudah besar nanti. Oke, stop. Oke, ini sudah sama ya antara suara 1 di track 1 dan suara guidance-nya di track 4. Jadi kita mute-kan. Ini udah aman ya, berarti yang di track 1 kita mute-kan sekarang. Nah, sekarang kita coba rapikan yang suara 2. Nah, yang suara 2 ini mulainya itu nggak sama. Memang saya bikin aransemennya itu nggak sama dengan yang suara 1. Jadi dia lebih mundur. Tapi kita coba dengarkan dahulu. Jika aku sudah besar Oke, nah ini berarti mundurnya harus banyak ya. Nah, kita coba ikuti bentuk gelombangnya aja. Jadi kita akan mundurnya agak jauh, letakkan tanda time shift tool ini, tanda arah panah bolak-balik ke track 2, lalu diklik, tahan, dan kita mundurkan. Sepertinya mirip di sini ya, sepertinya ya. Oke, kita lepas. Kemudian kita coba bunyikan dengan memplaynya. Jika aku sudah besar nanti, ku pergi dengan ibu. Oke, sudah aman ya, sudah sama ya. Saya memang meletakkan suara 1 itu lead vokalnya, kemudian suara 2 itu suara tingginya, suara sopran, and then yang di track 3 ini suara altonya. Nah, sekarang kita matikan dulu suaranya, off-kan dulu dengan tombol mute-nya diklik, and then kita beralih ke track 3. Track 3 ini saya memang komposisinya sama dengan yang suara 2. Jadi letakkan yang time shift tool-nya ini, tanda arah panah bolak-baliknya ini di track 3. Kemudian geser, ditarik ke belakang. Nah, ini kira-kira sama ya. Kira-kira sama. Oke, kita coba aja dulu. Kita coba dulu dengan memplaynya. Oh, maaf, belum berwarna biru ya, nanti nggak bunyi. Oke, ini sudah berwarna biru. Sepertinya sih nggak sama, sepertinya. Tapi kita coba. Jika aku sudah besar nanti, ku pergi dengan ibu. Oke, sama ya ternyata ya. Jadi sekarang berarti suara 1, suara 2, dan suara 3 aman. Nah, sekarang kita nyalakan semuanya menjadi berwarna biru semua. Mute-nya di klik jadi warna biru. Kita coba check again. Jika aku sudah besar nanti, ku
pergi dengan ibu. Oke, aman ya. Nah sekarang suara guidance-nya yang kita matikan. Oke, tombol mute-nya diklik. Nah sekarang kita bunyikan suara 1, 2, 3 saja. Oke ya, kita coba. Jika ku sudah besar nanti, ku pergi dengan ibu. Oke, aman ya. Nah, sekarang bagaimana cara membuat efeknya agar seperti suara di studio, rekaman di studio. Kan memang itu ya judul tutorial di kali ini, bagaimana cara membuat suara audio ini menjadi seperti di studio. Nah, ini menggunakan efek ya, menggunakan menu efek. Nah, ini ada file, menunya ada file, ada edit, select, view, transport, tracks, generate, and effect. Saya menggunakan efek ini hanya 2 ya efeknya. Ini saya menggunakan yang noise reduction dan reverb. Nah, noise reduction ini untuk mengurangi suara noise di sekitar, misalnya ada suara shh gitu ya, atau cep cep gitu ya. Jadi kita coba noise reductionnya. Oh maaf, pilih dulu track yang akan kita inginkan menggunakan efek. Saya memilih semua karena semuanya ingin saya berikan efek ya. Jadi Control Control E ya. Ini kita klik, jadi pilih semua, and then baru menu efeknya diklik, lalu pilih noise reduction. Kemudian klik get noise profile. Nah ini sedang Oke, sudah ya, ini berarti applying noise reduction-nya sudah teraplikasi. Kemudian yang kedua yaitu efeknya diklik lagi, lalu kita pakai reverb. Nah, apa fungsi reverb? Itu seperti menggemakan ya, seperti gaung. Nah, ini yang fungsinya kayak di studio gitu. Nah, saya ini sebetulnya selera sih ya. Saya biasanya lebih memakai room size-nya di 40 sampai 50%. Tapi kadang pernah juga sih pakai yang 85 gitu ya, gede banget ya. Tapi ini selera ya, kembali lagi ke selera. Kita oke kan? Nah, ini applying reverb sudah. Nah, jika sudah berarti udah selesai nih. Kita coba dengarkan ya. Apakah seperti di studio ataukah bagaimana? Kita play. Jika ku sudah besar nanti, ku pergi dengan ibu. Nah, beda kan? Beda banget ya sama yang sebelum dikasih efek dengan sesudah yang diberi efek ya. Jadi gaungnya, gemaknya kerasa gitu. Nah, sekarang berarti kita tinggal simpan file yang sudah kita buat tadi. Kalau teman-teman, kalau sahabat merasa memang ini sudah cukup, tapi karena ini akapela ya, sebentar deh. Mungkin saya akan naikkan suara di track 1 ini karena ini lead vokalnya ya. Saya tambahkan menjadi di track 1 itu +2 volumenya. Kemudian untuk di track 2 ini karena soprannya, jadi saya kurangi 2. And then track 3-nya alto saya kurangi jadi -3. Oke, kita coba ya. Kita play coba balancingnya ya. Balancingnya manis nggak? Jika ku sudah besar nanti, ku pergi dengan ibu. Oke, udah cukup ya. Tapi ini kembali lagi kepada selera ya. Apakah suara 2 soprannya dikurangi 3, dikurangi 4 gitu, itu selera juga ya. Nah ini saya pikir sudah, lalu kita akan save projectnya. Oke, saya langsung save aja. Ini saya suara 1, saya save project data files. Kemudian setelah itu kita akan langsung ekspor ke bentuk file MP3 atau WAV. Saya lebih senang ke WAV sih. Kayak kita coba ke WAV ya. Jadi pilih file, menu file, and then pilih export, and then ke export as WAV. Nah ini kasih nama, misalnya namanya akapela gitu ya. Oh sebentar, foldernya.
foldernya pilih filenya, nama file atau folder itu pilih yang teman-teman memang akan tuju ya. Saya pilih ini diokekan saja, silakan saja sih diisi artist name, track title, tapi saya biasanya langsung mengokekan saja. Nanti ini langsung akan muncul di folder yang kita tuju. Terima kasih untuk belajar barengan ya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau diskusi atau sharing dapat melalui kanal YouTube atau medsos saya. Salam berbagi kebaikan, Hastuti Mulyono.